Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali sahabat Kicomania di seluruh Nusantara, di seluruh muka bumi ini tentunya. Kita melakukan aktivitas harian kita ya sebagai penghobi burung ocehan. Saya mau berbagi tips ya mengenai burung yang satu ini. Tentunya sudah familiar dan tidak asing dengan burung yang kecil ini. Suaranya yang sangat merdu dan warnanya yang cantik, serta saat ini masih ramai diperbincangkan ya burung ini. Bahkan di kelas gantangan pun sudah ada. Inilah dia burung sogon atau sogo ontong ya. Saya mau berbagi tips untuk memelihara burung yang satu ini. Cukup mudah tentunya. Kita kalau menginginkan burung ini beli dari ombyokan maupun itu yang masih hijauan ataupun yang sudah nitik dasi itu atau full metalik, itu sudah ada di semua tempat yang jual burung itu ya, pasti ada ya burung bahan ombyokan itu ya. Kalau saya jadi ini burung sogon saya ini dulu belinya hijau tapi sudah apa itu namanya, sudah mau nitik di lehernya itu, jadi kelihatan kalau itu jantan dan tubuhnya itu besar ya, kelihatan besar ya. Saran saya kalau beli burung yang seperti itu, bodinya besar. Bagus lagi kalau sudah nitik, itu sudah pasti jantan kalau dari hijauan. Dan untuk pakannya sendiri, burung ini harus wajib menggunakan itu ya, air bersih, air putih bersih biasa itu tempat untuk minum. Kalau saya cepuknya pakai yang agak besar ya, sama cepuk yang lebar itu buat dia mandi, biar dia mandi sendiri. Terus pakannya tetap pakai nektar. Kalau saya dari ombyokan, saran saya mending itu pakai nektar biasa dari ombyokan. Kalau dari ombyokan tidak usah menggunakan yang dosis tinggi dulu. Karena apa? Burung sogon ini atau sogo ontong ini kalau dari ombyokan dia rentan stres. Burung ini memang tingkat stresnya tinggi. Jadi dari ombyokan itu kalau bisa hindari dulu dosis tinggi. Yang penting hidup dulu, dia bisa beberapa hari, bahkan malah kalau lebih baik sampai dia agak jinak gitu, dia lebih baik. Nah itu baru bisa diberi pakan dosis tinggi, nektar dosis tinggi. Kalau dari ombyokan nggak perlu dosis tinggi, yang penting hidup dulu. Nggak perlu kerodong, sama ya. Kerodong itu kalau burungnya sudah mapan itu baru dikerodong, itu mempercepat dia gacor. Kalau saya dari ombyokan tidak pernah menggunakan dosis tinggi, pakainya nektar biasa, nektar yang banyak dijual di toko-toko burung itu, nektar yang gambarnya burung sogon itu kan ada yang warnanya hijau, saya pakai yang warnanya hijau. Burung ini sudah
1 tahunan lebih ya, 1 tahun lebih, belum ada 2 tahun, tapi 1 tahunan lebih. Ini dari hijauan ya. Sekarang alhamdulillah hidup ya, dan ya gacor, dibilang gacor sih gacor ya, dia sering bunyi. Nah, saya menempatkan cepuk lebar itu untuk, memang fungsinya untuk dia mandi sendiri, untuk mempercepat apa ya, birainya ya, merangsang rajin bunyi juga. Jadi diusahakan dalam sangkar itu ada air, biasanya air putih biasa itu ya, fungsinya itu untuk mandi. Karena apa? Burung ini memang suka mandi, dia sering mandi. Karena burung ini sering gerak ya, tubuhnya itu sudah panas. Jadi kalau dari ombyoan itu burungnya lebih giras lagi, terbang sana terbang sini, giras lah ombyoan itu, langsung dikasih dosis tinggi. Nah, tidak heran kalau baru beli 1 hari 2 hari burungnya mati, kan sayang. Jadi besok beli lagi, seperti itu lagi, dikasih dosis tinggi. Pikirnya apa? Cepet bunyi, biar cepet bunyi. Beli ombyoan 1 hari 2 hari, cepet bunyi, kasih dosis tinggi gitu. Dilakuin, nggak tahu padahal dosis tinggi itu kan di tubuh panas. Nah, burung yang baru beli pasti geraknya lebih aktif, dia lebih giras, langsung kena dosis tinggi. Nah, pemiliknya nggak tahu, tubuhnya si burung nggak kuat, kepanasan, nah terus mati gitu. Jadi dari ombyoan nggak perlu dosis tinggi dulu ya, yang penting itu hidup dulu, kasih pakan yang tepat, kasih air bersih. Kroto juga perlu 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali merangsang birainya. Perawatannya enggak sesusah apa ya, kalau tahu metodenya, caranya itu enggak sesusah yang orang bilang gitu. Setiap beli mati, setiap baru beli mesti mati gitu. Ya, memang burung ini tingkat stresnya itu memang tinggi, jadi ya perlu sabar. Kuncinya itu sabar juga. Sabar itu memang kunci utama untuk merawat burung. Nggak harus instan. Kalau mau instan ya langsung biang gacor. Jadi nikmati proses lah. Kalau dari ombyoan beli terus bisa sampai gacor di tangan kita, itu rasanya itu kayak, wah ini burung gacor di tangan saya, bisa mantep gitu. Oh ini loh, oh ini hasil rawatanku, oh ini loh hasil tiap hari aku rawat gitu kan, pemiliknya juga ikut seneng.
nggak langsung dosis tinggi, tiap beli dosis tinggi. Nggak semua burung itu kuat bro, nggak semua burung itu mau sama dosis tinggi. Kita nggak tahu tubuhnya itu mau menerima dosis tinggi itu apa tidak, apalagi nggak tahu ya, nggak dikasih air bersih, cuma dikasih nektar. Waduh, bisa-bisa mandi di tempat nektarnya itu burung itu, soalnya kan panas dan pasti butuh air untuk menurunkan suhu tubuhnya ya. Jadi seperti itu ya, berbagi tips untuk merawat burung sogo ontong dari obyuan itu nggak perlu dosis tinggi dulu, terus beri nektar yang tepat, nektar yang biasa saja, beri air bersih, 1 cepuk air bersih, 1 cepuk yang ceper itu agak lebar buat mandinya, sama cepuk kecil buat nektar. Nah, kalau burung sudah mapan baru masuk dosis tinggi. Kalau saya waktu pagi itu saya kasih dosis tinggi sampai selesai penjemuran, baru diganti sama nektar yang biasanya, nektar hariannya itu. Jadi aman dia, nggak selalu mengkonsumsi yang panas-panas, cukup ganti airnya kalau sore, nanti dia bisa mandi lagi ya. Jadi seperti itu, rutin setiap pagi sama sore. Kalau mau kroto ya dikroto burungnya, kalau burungnya nggak mau kroto bisa dilatih memakan kroto. Caranya gimana? Krotonya itu cari yang kecil-kecil ya, cari yang putih-putih kecil itu, terus krotonya ditumbuk gitu, di apa namanya ya, ditumbuk lah, kroto tumbuk itu, terus dicampur di nektarnya bertahap berapa hari itu, besok ganti. Pasti kan udah nggak bagus itu kondisinya nektarnya kalau dicampur sama kroto, 1 hari harus ganti. Itu cara melatih sogon biar makan kroto. Kalau saya nggak pakai ulat-ulatan ya, ulat kandang, terus apa itu hewan-hewan EF kecil yang lain itu saya nggak pakai ya. Paling seminggu 1 kali kroto, karena burung ini memang yang punya saya ini memang doyan makan kroto, tanpa dilatih dia dari dulu sudah doyan. Jadi seperti itu, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton channel saya. Salam sehat selalu.
Tidak bersuara berarti diam. Diam berarti banyak pikiran. Tapi itulah berproses. Diammu hari ini mungkin jadi teriakan buat besok.